Sebenarnya Om Untung. Ini saya nih. Ini diri saya ceritakan ke Om Untung sama teman-teman. Monggo. Semua hal itu mau sapi mau usaha. Namanya kita usaha ya Bu ya. Masya Allah. Wira swasta. Jadi gimana nih keluhan adikku, apa keluhanku? Kita kan nggak tahu mau ya kita kan tetap nanti ada waktu. Kalau dia nggak kuat bener-bener suka sama sapi, ambruk Mas. Kalau sapi itu Pak yang tak rasain loh, aku kan dari kecil kelas 4 SD loh. Bisa. Oke Bolo, kita sudah sampai di kandangnya Mas Kabul alias Mas Dayat. Barusan juga Mas Pak Firman barusan barengan sama kita. Yo, ikutin kita ke kandangnya Mas Kabul. Oh, layak betayat loh, enak kasih ngono kuwi. Empat ini. Nah itu yang gede-gede 8 baru diangkut. Kalau pisangnya oke Bolo, kesempatan hari ini kita kedatangan Pak Firman dari Lestari Farm. Pencarian perburuan hewan kurban di kandang sapi Lampung, tengahnya Mas Hidayat, saya Lampung Tengah bersama Margo Lembu. Oh enggak. Saya di kandang saya itu karena gini kali ya, Mas Kentung. Saya belum nemuin yang kayak Douglas. Iya, makanya itu. Iya. Kan ibaratnya sama lepas itu biarpun fantastis banget dan itu kan, tapi kan yang jadinya belum ada penggantinya. Belum. Belum. Nah, Belum. Nah itu aja kulit Douglas aja masih ada di rumah saya itu. udah aman ini Pak. Saya minta sama orang Istiqlal, kan itu potong di Istiqlal. Saya ke pengurus DK ini saya bilang, boleh nggak saya minta kulit yang ini? Dan saya rawat karena saya pemilik sapinya. Ya saya pengen kenang-kenangan lah. Dikasih. Itu Douglas itu dulu masuknya bobot berapa, masuk di bobot berapa Om? Enggak, jadi Douglas itu dia memang tetap di dipeliharanya di Magelang. Oh, Misalnya saya beli di Mas Kentung nih, udah dirawatin aja di situ. Biayanya tak bayar gitu. Tapi ada keterikatan, maksudnya senangnya gini. Itu kan dulunya kan mau diambil sama sang maestro kita toh. Dan itu lucu ceritanya. Ya kayak terkena Pak, aku yang rasain ya, semua pernah sih. Kemarin kan sapi hitam nggak laku dari Brandong itu. Iya. Terus ada lagi timbul sapi saman. Jadi kan adanya sapi hitam itu yang pertama terpuruk nggak laku jadi laku loh Pak. Sekarang lagi malah ngetop. dicari. Di sini kalau bisa yo disingkir-singkirin orang, kalau sapi itu enggak hitam nggak laku nggak laku. Sekarang malah dicari. Sapi hitam pun punya fantasi harga. Bisa jadi sapi istimewa toh. Dari Brandong. Terus Douglas, eksotik itu. Iya. Pemacu. Ya buat kayak kita ternak ini, iya, ada timbul rasa nggak cuma sapi harus merah putih apa merahnya, dan sapi hitam pun ya laku. Punya harga istimewa juga toh. Apalagi dia berapa kali juara 3 terus memang. Nah, iya. Tapi ya apa ya? Saya gini Om Kentung. Di sapi nih ya, saya ada satu. Jadi tiap tahun itu memang ada nih maskotnya saya pribadi yang saya senengin. Tahun pertama ada namanya Optimus. Tahun kedua itu si Jacob namanya. Tahun ketiga Douglas. Tahun keempat ini belum ada nih. Karena memang saya lagi nggak fokus kali. Tetapi ya apa ya? Ya tadi kan saya ngeliat sapinya Om Kentung toh yang saya bilang ini kayaknya oke nih. Selama ini kan ya hampura saya berkorban aja belum yang 1 ton ya. Tapi pas ngeliat yang Om Kentung nih kayaknya saya niatkan lah. Monggo. Cakep. Jadi apa udah serak? Serak. Makanya nanti kan tinggal kita lihat lagi tuh.
Kayak ganteng tinggi, yang penting kan tinggi tapi oke lah. Semoga menjadi keberkahan Om. Iyalah. Amin. Ya, yang begitu memang harus dipaksakan Om. Iya. Nggak bisa kalau nggak dipaksakan. Paksakannya dalam artian gini. Sebenarnya bahasa gini, gue mampu, tapi kenapa gue nggak bisa? Makanya itu saya bilang dipaksakan. Mungkin adanya rasa eman kalau Om itu. Nah iya emang, tapi enggak lah. Nah saya tadi udah ngucap sama istri kan, tadi Om Kentung lihat tuh. Ya meskipun belum tentu sapi itu, tapi saya sudah ngucap, pokoknya saya pengen sapi yang tinggi. Insya Allah nanti dibikinin foto apa ya? Foto itu lah. Ada lah. Gemoy. Nah, Itu kan ya bukan yang ngelem sapinya Pak. Ya kalau lihatnya sih ya lebar, ya panjang, Tinggi. tinggi juga dapat. Tidak seberapa tinggi tapi dapat. Kalau itu kan sekitar 160-an. ya makanya sebenarnya sih bisnis kayak gini kan orang mungkin ngeliatnya enaknya aja toh. Nggih Om. Kalau dia nggak kuat bener-bener suka sama sapi, ambruk mas. Kalau Pasti, sapi itu Pak yang tak rasain loh, aku kan dari kecil kelas 4 SD loh. Terus satu asik deh. Nak menurutmu oke berkah loh Pak. Iya. Yang Kalau dihitungin modal Nggak dapat. enggak imbang gitu loh Pak. Nggak imbang ya. Oh, Makan. dulu dari modal taruhlah 15 juta dikasih 200.000. Iya. Memang Cuma kan asik sama berkahnya gitu loh. dasarnya juga hobi. Oh. Seneng. Ya ada mesti kok enak sing lebih kan enggak tahu. Ya. Resikonya kalau kena PMK itu memang ampun gitu ya. Lah Resikonya gede. makanya saya selalu bilang ke teman-teman saya yang baru apa tuh mau belajar sapi, saya udah bilang gini, kalau mau bisnis sapi atau terjun di usaha sapi, lu harus mikirkan rasanya sapi lu mati. Saya bilang gitu. Karena ini makhluk hidup. Lu jangan mikirin untungnya 5 juta, 10 juta, ratusan juta, jangan. Lu mikirin dulu kalau sapi lu mati lu siap nggak? Ibarat kata lu punya motor NMAX nih, hilang terus tiap malam. Lu siap nggak? Lo iya. Iya, memang harus tanya dulu bener. Contoh, saya kasih, ya saya sih nggak ini ya Om. Saya ngambil pelajaran itu bukan cuma bagus, tetapi saya ngasih contoh itu pelajaran yang juga nggak enak Om. Yang benar itu sebenarnya begitu. Lu harus kasih tahu juga resiko yang berat, jangan cuma yang enak-enak doang. Ketika apalagi kita punya teman Om, saya sampaikan gini, contoh gini, saya punya sapi semuanya pada tahu kan, harga sapinya 120 juta, mati, real. Yang kemarin Yang kemarin nah, aku juga 120 juta. Kalau kita banding dengan keuntungan sapi, berapa ekor sapi Iya. untuk kembalikan itu? masih ditunda gitu. Iya, tetapi saya sampaikan ke teman saya, gitu ya, iya. Lu jangan pikir bisnis sapi lu cuma nyari untung, jangan. Seorang yang punya bisnis sapi yang petarung, dia tuh hatinya udah serak dulu sama sapi, bener kan? Iya. Oh iya, Cinta dulu. Lo iya. Cinta. sapi pun nggak bisa loh Cinta. Pak. Ditinggal, dikasih makan enak terus itu enggak. Enggak. Sapi pun kalau aku yang rasain loh, Perhatian. juga butuh ya perhatian kasih sayang tuh. Ditungguin apa di entah mobil-mobil lah enggak diplok-plok apa. Iya. Memang iya. Iya. Diajak persahabatan lah. Iya. Dan itu saya rasakan tuh Om Kentung. Tapi kalau ya ampura ya, lu cuma nyari untungnya dari sapi, yang ada lewat itu bisnisnya tuh. Masih. Coba pakai sapi dulu Pak. Lo iya. Nggak usah. Asli. Ada. Ya pakai sapi dulu Pak. Iya. Lah iya. Ya itu nggak bisa enggak. Harus ya. Lewat hari ya susah Pak. Lah iya. Nah iya itu kan juga sama tuh. Saya kasih tahu contohnya juga teman saya. Kita ini naikin bobot sapi per hari 1 kilo. Itu udah luar biasa. Maksudnya dengan pakan yang bagus lah 1 kilo. Bener nggak sih? Iya. Tapi lu hati-hati lu. Sapi sakit per hari 10 kilo. Iya emang. Iya. Udah siap loh. Tapi saya itu hari ya salah. Nah iya. Tusuknya cepet Om. Kadang kan orang belajar itu apa dia dengerin yang enak-enak kok Ya. banyak loh. Coba orang kita sih mesti
Sebenarnya kalau cerita itu ya manis terus ditambah-tambahin Pak. Iya, saya ngomong sama Mas Revan kalau ngeliput saya apa adanya. Kalau memang PMK PMK, Iya. mati ya mati. Itu edukasi yang benar begitu. Gak usah ditutup-tutupin. Makanya kan ketika kemarin ada masalah PMK, ya ada beberapa pihak kan minta tolong ke saya kan, tolong jangan di-up. Nggak bisa. Kalau nggak mau di-up, selesaikan permasalahan itu. Iya. Bukannya kita ngancem nih, tapi kan kasihan Om. Kalau yang orang baru merintis nih, amit misalnya modalnya pas-pasan nih. Apalagi ya Allah, saya apa ya ngeliat orang kan, kalau orang di pedesaan itu kan sapi itu kan untuk tabungan. Iya, tabungan ini. Ya kalau di up itu ya enek main plus ya Pak. Nah iya, Plusnya itu ya langsung ditangani. langsung ditangani ya tuh. Sebenarnya orang yang mau belajar mengarai tahu terus jadi kan, Iya. kita tolong. Ya kayak anunya disalahin sama Yang lain, bohong. loh saya Kemarin loh Pak, contohnya ya Iya. saya loh. loh Itu salah itu. Terus ngono tapi malah di ngono dampaknya kan kayak ngono iki langsung ngirim wah. Nah. Itu wah. Jadi itu geger. Tapi kan ya enek men kecil lah jadi mina ya itu tadi kan. ya tahu kan. Tapi nggak ditangani terus. Lah iya. Dan kayak kemarin. Dari hal itu terus vaksin yang pertama nggak kelihatan nih. Terus jadi kelihatan. Nah, Pak. iya toh. Nah, terus, Kan makanya balik lagi ke niatan kita apa kan. Ya teman-teman saya banyak Om yang kemarin masalah vaksin itu di videokan, jangan Pak Firman yang lapor. Enggak, saya tanggung jawab. Bukannya kita mau egois Om, tapi karena niatan kita, ya saya cuma mikirnya gitu. Kalau maksudnya orang-orang kayak Om Kentung, sapi mati 1-2 itu udah settle ekonominya. Iya. Ini kan saya mikirkan orang yang belum settle ini ekonominya. apalagi yang masih belajar loh Pak. Lah, Panik itu Pak, kasihan. Banyak contohnya dari PMK di awal PMK 2021 atau 22. Dua. Banyak loh Pak itu Dua-dua. yang ini. lah. Punya aku tuh yang dulu. Tapi ya ini iya. Yang kasihan lagi pada saat itu PMK pertama kali yang saya ingat banget ya. Itu juga saya tahun pertama ya. Tapi yang main iya, sapi. pertama main sapi, yang keduanya yang paling saya kasihan itu adalah orang yang pertama jualan lapak. Oh yang di lapak Pak. Wah, Iya. Loh, nangis Om. Nangis. Itu aja ke masjid tadi yang penting ada nyawanya banyak loh Pak kemarin. Lah. Iya, asli. Iya. Ya kakinya heyek. Ada yang apa kemarin baginya juga kan ada harus potong di EPH. Nah, Kan ada tau Iya. ya sangat menolong kayak berapa lapak. Yang penting ada nyawanya masih hidup, entah dirinya enggak ketok. ada juga masjid yang protes Om. Gimana? Jadi diantri nih, tahu nih PMK. Kan pada saat itu kan edukasi masih kurang kan, karena kan pandemik, maksudnya kan penyakit yang baru ada nih dan kita nggak tahu ini penyakit apa tuh. Ketika mau dipotong udah beler, kan begitu kan, oh PMK nih. Nggak mau, suruh tuker. Oh, di Jakarta itu banyak Om. Oh. Tuker. Dan ada nih, saya ingat banget tuh, di daerah mana gitu. Pedagang lapak Bali apa ya? Kurang anu lah, NTT. Oh, Oh, pokoknya iya, oh, iya. musiman lah, pedagang musiman kan. Oh. Pas iya, apa tahun pertama PMK tuh, wah lebih kasihan lagi. Tiap malam itu dia gali tuh. Tapi ya itu Iya, nggak main-main Om, puluhan, bahkan bisa sampai 100. Ya kan saya mikir, ya kalau kayak gini, kono kan nang meja. ya nggak bisa Om. Bukannya kita mau menjelekkan, nggak bisa. Kita harus kasih kesadaran, kita harus kasih edukasi. Sudah, kalau dipertanggungjawabkan ya saya berarti tanggung jawab. Ya maaf ya, kalau orang-orang itu kan selama ini yang saya dengar ya. Ini maaf nih, ini yang saya dengar ya. Saya mau merubah paradigma itu tuh. 10 belantik, yang bohong itu 11. Ada 10 belantik, yang bohong itu 11. 11. Jadi nggak ada yang dipercaya. Ya saya minta maaf, itu yang saya dengar. Jadi ya banyak memang itu saya temuin juga, contoh kan. Saya udah sekongkol kan. Terus ini banyak Pak. Lah terus kayak bobot aja orang yang
Seharusnya kan orang yang awam itu emang bener-bener nggak tahu. Iya, kasihan. Padahal sapi itu ngomong ini, sapi paling bobot 500, 500. ngomongin itu 800. Yoi. Emang nggak tahu lihat sapi, Gede gitu. Dan itu saya dapat pengalaman, Om. orang kota. Ya kan Pak, ya sama kan ya kalau orang kampung ini tahu lah banyak. Ya iya. Dan itu alhamdulillah saya mengalami, Om. Mengalaminya kenapa? Ya gitu, ketika saya udah seneng, saya mau terjun langsung. Nggak apa-apa saya jadi orang bego, emang saya jadi orang bego, kan saya nggak tahu apa nih. Tapi saya, apa? Pengen tahu, Pengen tahu. pengen tahu, nggak bego, pengen tahu. Tapi dalam hati saya gini, suatu saat gua akan tahu. Ketika gua tahu, ya nama-nama ini akan gue blacklist. Kejadian, Om Kentung, adalah di pasar Jawa, di daerah Jawa sana. Saya datang nih, kucuk-kucuk, nawarin sapi. Dia nawar, oh bagus sih Pak, dihantar lagi sama Om Kentung kan ini. Ya saya kan orang baru. Ya tahu lah, makanya itu, karena satpam tahu. Terus dia bisikin, Pak ambil aja Pak, harganya itu bagus tuh sapi itu. Gitu deh. Satunya kompor, Iya, satunya langsung jadi pas. pas. Godok, padahal yang digodok ini dikirain cupu, padahal sih. Ya iya tak Pak? Kong sing tahu, pengen tahu Iya. karakter orang atau sampan itu kan? Itu jelas. Tapi unik pasti. Oh jadi saya mengerti, ada 10 belantik yang bohong itu 11, dan saya mau merubah itu. Saya nggak mau tuh, makanya rame Mas Kentung. Saya pertama kali apa tuh buka peternakan itu, terus saya timbang hidup real. Oh rame, saya ditelepon, saya, Mas dagangan jangan begitu dong, kita ini belau-belau. Ya kenapa? Jadi kalau orang kan ngomong ini nggak pengen manfaatin pas momen. Nah, ya itu. Yang ini 1 ton. Sebenarnya kan nggak boleh ngomong ini ya. 1000 lebih apa 900 lebih mungkin. Kalau bobotnya kan kebanyakan 800 ini ngomong 1 ton. Terus beratnya apa banyak banget apa? Oh iya. Oke tenan pokoknya. Nah, yang paling kasihan lagi, ya seru lah. Tapi memang ini diceritakan sama pemula-pemula, Om. Kasihan kalau mereka nggak tahu. Contoh gini, Amit ya. Dan ini terjadi, real. Teman saya kena. Pedagang musiman, baru. Satu daerah, dia ada beberapa lapak lah di tempat itu. Saya sudah sampaikan, kalau ada orang datang mau DP, jangan kalau pas hari H di lapak ya, jangan minta 5 juta, 10 juta, jangan. Harga sapinya misalnya 50 juta atau 30 juta, lo minta 15 juta. Setengahnya lah saya bilang gitu. Jangan 10%-nya atau di bawah itu, jangan. Saya bilang jangan. Saya datang nih ke tempatnya Om Dayat. Padahal saya punya lapak, tapi saya nyuruh orang DP-in. Oh, biar nggak terjual. Biar nggak kejual. Itu habis Mas. Itu walau aku pun yang waktu dulu Bener nggak? aku waktu ngeritik di Bogor Pak, aku nggak tahu dong masih awam. Sapi itu 18 ekor. Aku kerja mau masuk dulu udah lama masih aku SMP. Ya kan kerjanya ke Pak Wafu itu banding bulan sana. Di DP lah sapi 18 itu. 18 cuma 10 juta. Nah ngomong aku yang di DP, saya yang beli. Saya itu juga punya lapak. Iya. Aku nggak berani jual sapi itu 10 juta. Karena sudah di DP. Loh iya. Aku nggak mau biar di 10 juta, tapi hasilnya lebih banyak loh satu juta. Iya. Dan aku nggak boleh jual nangis. Bener kan? Iya. Iya Aku belum ngalamin itu malah pas kalau sama Karena saya bilang 10, 11 yang bohong karena dia ngajak orang. Iya. Nah itu. habisnya di lapak ya itu loh Pak. Iya. Kalau menurutku salah satunya ya itu. Kalau kita nggak memahami, Makanya tak bilang jangan. Bilang DP jangan. Biarin. Saya bilang kalau rezeki nggak kemana. Saya bilang gitu. Yang penting kita punya peraturan, kita punya komitmen. Udah bukannya kita mau jual mahal ya. Iya. Enggak. Tapi iya, Om Kentung udah ngerasain. Kalau saya alhamdulillah enggak. Kalau saya ngerasain gitu loh. Ya saya masih pemula toh. Wajar kalau dibully sama yang sana. Jadi loh Pak. Itu gitu. Terus gimana ya? Terus saya nempatin sebelah masjid kok. Saya ada lucu. Amit ya. Ngakunya itu orang Keraton Solo lah. Pak Firman, saya mesen sapi PO yang paling besar-besar. Pemilihannya itu hampir
karena dia beli banyak, hampir 1 miliar. Datang aja Bu, DP-nya nanti ada orang saya ya, terus ngajakin video call. Ngajakin video call nih orangnya, kan saya di rumah kan, saya kan paling males kalau video call. Saya angkat kan, ya amit ya, masa orang keraton ya, bukan maksudnya kayak makan di, bukannya kita ini ya, tapi saya tahu ini penipu nih. Makanya sederhana lah dan pakai celana pendek. Nah, saya kan tahu orang keraton kan tata kromonya kan dijaga itu. Dan transgender ternyata. Oh, Sampai hari ini nggak dibayar. Tapi saya kan nggak ada soal karena saya jual di kandang. Banyak sekarang Pak. Apalagi yang ramai daerah mana nih? Orang lama-lama itu kayak gitu, nggak bandel kayak kambing tuh loh banyak. Banyak. Kayak kita Banyak. orang dia nih, iya. Lebih Mau kambing gitu tuh. jadi enak ini nyampe ini. duduk sana Om. Enak ke sini. Hah? Di sini mau sana. Om Untung. Jagung kok Bosku. Sana. Yo. Siapa saya derek? Daerah itu apa? Derek ngikut. Ya, ini kayaknya ngajak. Sebenarnya Om Untung. Ini saya ini. Ini diri saya ceritakan ke Om Untung sama teman-teman. Enggak. Semua hal itu, mau sapi, mau usaha pun apapun semuanya lah. Mau yang kecil, mau besar, mau hidup, mau mati. Sebenarnya kalau kita sudah niatkan karena Allah aja, mencari ridhonya Allah, terus juga ketika kita mendapatkan kemudahan kita udah berpasrah, loss Mas. Bener deh. Saya itu jangan dikira saya nggak kena PMK rugi ratusan juta. Pernah saya rugi 150 juta. Bahkan kawan saya ada yang sampai rugi miliaran. Ya saya yang terakhir ini loh Pak, ini maaf bukannya yo. Iya. Tak rasa kalau 300 kena aku yang terakhir ini. Nah, iya. Yang terakhir ini loh. Selesai pulang kemarin. 300. Dari semuanya. Terus ternyata dapat DP-nya 300 juta. Aku yang ngomong apa tadi? Aku Iya. kalau 300, tak omongin sama keluarga aku kalau di ini adikku, bapakku mah kalau ngobrol biasa Pak. Jadi maksudnya itu namanya kita usaha ya Bu ya. Masya Allah. Wira swasta. Jadi gimana nih keluhan adikku, apa keluhanku, kita kan nggak tahu mau ya kita kan tetap nanti ada waktunya Iya, kita tolong. keluarga, Iya, toh. makanya diceritain dia pun nggak suruh cerita ada masalah apa kan. Ya kayak kemarin ya tak omongin tapi ya emangnya aku gini ngono mungkin di pending itu lah yang ijol ya. Dan kalau aku mau posnya gini Pak, yes, dulu loh cuma punya sapi taruhlah 6 ekor. Sekarang ya mampuannya sombong kan ada toh lebih dari 6 ekor. Ya wis didangir ngono mbak wis nrimo, engko lak yang balik paling sik disilo. Lah wong dititipi dari yang pertama titip ibaratnya kan dari bapak itu dikasih 6 ekor. Jadi segitu banyaknya loh Pak, apa enggak alhamdulillah toh? Nah, iya. Kose.